Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang Utama Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Brunei Darussalam, Bapak Dr. Sujat Miko beserta Ibu Nani Sujat Miko, Kop Diplomatik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam, yang terhormat Bapak Presiden Permai Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam beserta jajarannya, hadirin dan hadirat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa puasa dan melaksanakan Ramadan. Dan kebetulan malam hari ini adalah malam yang ke-11, yaitu malam potongan atau bagian yang kedua daripada 3 bagian Ramadan yang dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membagikan Ramadan kepada 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah malam yang penuh rahmat, bagian kedua adalah malam-malam yang penuh keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ketiga fadilah ini dari Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun yang lepas kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam hari ini kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan di akhir 10 yang terakhir kita akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan puasa yang ada di dalam surah Al-Baqarah, kita dapati di sana ada 5 ayat, dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu semua berkaitan dengan puasa Ramadan. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam sampai akhir ayatnya, yaitu yang mengatakan, dikatakan uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Di sana ada 5 ayat, 183, 187. Kalau kita perhatikan kelima ayat ini, di situ ada tujuan daripada puasa. Apa yang ada dalam puasa ini? Yang pertama, bahwa tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sekarang orang yang bertakwa, apa arti orang bertakwa tersebut? Dia mempunyai 3 sifat yang dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Yang pertama, orang bertakwa tersebut mesti berilmu. Di mana ayat berikutnya, ayat nomor 2, 184, in kuntum ta'lamun. Akhir ayatnya mengatakan, seandainya kalian termasuk orang-orang yang berilmu atau mengetahui. Jadi sifat yang pertama orang bertakwa, ilmu. In kuntum ta'lamun. Sesudah in kuntum ta'lamun, berilmu, maka yang kedua sifat orang bertakwa tersebut adalah la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Dengan ilmu kita akan bersyukur, dengan ilmu akan bersyukur.
ilmu dan syukur tersebut sifat dari orang yang bertakwa, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan atau hari-hari yang lain. Ilmu dan bersyukur. Tetapi ilmu dan bersyukur belum sempurna. Nah, walaupun ada ilmu, kemudian kita bersyukur dengan ilmu tersebut, belum sempurna lagi menjadi orang bertakwa. Belum sempurna. Kenapa? Karena ada orang berilmu, orang bersyukur, tapi belum ada yang satu ini. Ada orang berilmu tidak bersyukur, ada orang bersyukur tidak berilmu. Ada orang berilmu dan bersyukur, tapi tidak yang satu ini. Apa yang satu ini? Petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada yang berilmu, ada bersyukur, tapi tidak dapat petunjuk. Ada manusia yang berilmu, tidak bersyukur, tidak mendapat petunjuk. Maka dari itu ayat yang ketiga, daripada sifat orang muttaqin, orang takwa tadi adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. 3 itu yang penting: ilmu, bersyukur, dan petunjuk dari Allah. Ilmu, bersyukur, dan petunjuk. 3 ayat ini ada di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa. Orang berpuasa, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Di penghujung ayatnya, ayat nomor 5, untuk manusia, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu kita dapati bahwa tujuan daripada ibadah di dalam agama Islam ini semuanya adalah takwa. Agar kita bertakwa. Bertakwa dengan ibadah, semua ibadah. Sembahyangnya, zakatnya, puasanya, hajinya, muamalahnya, bersuami istri, keluarga, kerjanya, itu semuanya ibadah. Tujuannya takwa. Tapi takwanya mesti mempunyai 3 sifat, yaitu mesti berilmu, mesti bersyukur, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama. Semua ibadah tujuannya adalah untuk bertakwa. Sebagai contoh di dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama yang menyuruh manusia. Ayat pertama di dalam surah Al-Baqarah yang 286 ayat tersebut, ada ayat yang pertama ada menyebutkan wahai manusia. Wahai manusia, di sana disebutkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan ibadah, kan kita tahu Quran, mushaf, ada permulaan, ada akhir. Biasanya permulaan itu kepentingan-kepentingan ada di permulaan tersebut. Nah, di dalam Al-Baqarah permulaan selai ada ayat yang menyebutkan wahai manusia. Disebut semua manusia. Nah, apa tujuan disuruh manusia? Yaitu untuk beribadah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, pikirannya, badannya, hartanya, keluarga, apa yang dia miliki, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk beribadah tersebut. Yang mana Dia telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Maknanya semua makhluk manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalian beribadahlah, menyembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalian menyembah Allah, maksudnya untuk apa? La'allakum tattaqun. Sama dengan ayat puasa. Puasa juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Tersebut dengan pengertian yang bahwa dengan beribadah tujuannya adalah takwa. Jadi semua amal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kita bertakwa.
tersebut. Apa takwa kalau kita lihat? Takwa ini bukan aqua lain lagi. Ini takwa. Menurut ulama, takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan. Itu arti takwa. Menjadikan engkau dengan hukum Allah Subhanahu wa taala penjaga. Di sana tidak ada karena manusia di sana ada yang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ada surga, ada hukuman Allah. Menjaga kita dari masuk ke hukuman Allah itu dengan takwa. Apa maksud takwa di sini? Mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mengamalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa. Kita lihat pengertian takwa. Bahwa takwa tersebut adalah an yuta'a wa la yu'sa wa an yushkara wa la yukfar wa an yuzkara wa la yunsa. Arti takwa itu adalah taat kepada Allah, tidak durhaka kepadanya. Taat semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Dan ingat kepada Allah, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu jalan kita, waktu tidur kita, waktu berdiri kita, waktu tidur kita juga ingat. Karena sebelum tidur kita berdoa, bangun dari tidur kita berdoa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jangan lupa, la yunsa. Sekali-sekali jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa yushkara wa la yukfar. Syukur kepada Allah dan tidak ingkar atau tidak kufur nikmat. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu wajib disyukuri dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan adanya mengucapkan hamdalah, yaitu tahmid hamdalah pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah tersebut. Wah, ini ada apa ini? Ada ya, wah, artinya baru bebas. Saya bicara adalah 3 jam nih. Ini baru, padahal tadinya saya niatnya mau berhenti sekarang. Sekarang datang minum, tambah lagi 2 jam. Baik. Jadi kita takwa tadi. Ya, kita melihat kepada takwa yang ada. Di dalam Al-Quran, takwa itu disebut sebanyak 258 kali. Ya, takwa. Yang derivatifnya, takwa dengan derivatifnya disebut 258 kali. Apa artinya itu? Pentingnya takwa. Ya, karena disebut oleh Al-Quran 258 kali. Sama kita akan melihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mau manusia itu bertakwa. Allah sayang manusia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sayang manusia supaya manusia bertakwa. Mau bertakwa begitu. Karena disebut dengan takwa tersebut, kalau kita lihat misalnya ada si Romeo dan Juliet. Romeo cinta sama si Juliet. Si Juliet ini disebut sama dia terus, Juliet itu. Si Juliet itu ngomong Romeo. Nah, seperti gitu. Nah, kenapa? Cintanya. Cinta tersebut. Nah, Allah menyebutkan untuk manusia takwa tersebut 258 kali disebut. 258 kali ada yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau kita kategorikan 258 tersebut, maka kita akan dapat ada 5 kategori klasifikasinya. Yang pertama, takwa sebagai seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk orang beriman, untuk Nabi Muhammad, untuk para nabi dan kaumnya. Itu yang pertama. Yang keduanya atas kepentingan takwa, ahamiyah kepentingan takwa tersebut. Nah, itu juga disebutkan. Yang ketiganya yang itu berkaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang bertakwa. Dan yang terakhirnya adalah balasan, ganjaran untuk yang bertakwa. Itu dari 258 tadi. Nah, 258 ayat. Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia supaya bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
memanggil manusia, semua manusia untuk bertakwa, yang mana dia telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan diciptakan dari Adam pasangannya Hawa, dan kemudian dari keduanya disebarkan lelaki dan perempuan manusia. Orang beriman juga disuruh untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah. Orang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Bahkan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, takwalah kamu kepada Allah. Nabi sendiri yang mulia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Begitu juga nabi-nabi yang sebelumnya. Kazzabat qaumun Nuhin mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Nabi Nuh kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Takutlah kalian, fattaqullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atiun, dan taati aku. Nabi Nuh begitu. Nabi Hud juga, wa ila adin kadzabat adin mursalin, juga mendustakan para rasul. Yang mana iqala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Fattaqullaha wa atiun, takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Semua nabi begitu. Nabi Solehnya, Nabi Syuaibnya, Nabi Lutnya, Nabi Ibrahimnya, sampai ke Nabi Isa. Semuanya memerintahkan kaumnya, pengikutnya untuk bertakwa. Ittaqullaha wa atiun. Itu yang disuruh di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang disebutkan. Mereka semuanya untuk bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, fadilat-fadilat ketakwaan tersebut di dunia dan di akhirat. Orang yang bertakwa, maka innallaha ma'al muttaqin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ingat fadilahnya di dunia nih. Satu lagi, yuhibbul muttaqin, Allah cinta sama orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa akan dibebaskan pikirannya daripada kesempitan-kesempitan, akan dikasih jalan. Orang yang bertakwa, ya, bertakwa, dan juga orang-orang yang bertakwa ini akan diterima ibadah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima ibadah, amal kebaikan hanya dari orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak diterima amal ibadahnya. Innama, karena di situ ada tulisnya innama lil hasr, kata bahasa Arabnya. Hanya diterima adalah orang-orang yang bertakwa. Ini apa fadilatnya di dunia. Sedangkan nanti di akhirat, innal muttaqin, dikatakan dalam ayat Al-Quran, menyatakan fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Itu nanti di akhirat. Orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga yang dimana di dalamnya banyak mata air. Masuk ke dalam surga yang mana di dalamnya banyak sungai. Masuk ke dalam surga yang mana di dalamnya banyak kenikmatan. Nah itu yang kan kita, maka itu atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa dan mendapatkan fadilat-fadilat yang disebutkan tadi. Itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sebanyaknya kita mendapatkan faedah dari apa yang telah disampaikan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal qalbu sama nahwa sama mutarannima lalatan qadi atali ruhi
sama